Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sabda Sadik pada hari ini berbicara tentang perbaharui pola pikir. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat ini menjadi panggilan yang kuat bagi kita orang percaya, mendesak kita untuk menolak pengaruh-pengaruh duniawi dan menerima karya Allah untuk mengubahkan pola pikir dan kehidupan kita. Apa artinya memperbaharui pikiran? Memperbaharui pikiran itu melibatkan proses yang disengaja untuk menyelaraskan pikiran kita, sikap dan tindakan kita kepada kebenaran firman Allah, sebagaimana yang disingkapkan di dalam firman Tuhan. Pembaharuan ini bukanlah peristiwa 1-2 kali, melainkan proses yang terus-menerus, berkelanjutan, yang membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dan bersandar kepada Roh Kudus. Proses ini melibatkan penggantian pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran duniawi atau egois dengan hikmat ilahi, dan juga fokus kepada tujuan Allah. Pola dunia ini mengacu kepada nilai-nilai perilaku yang bertentangan dengan standar Allah, seperti kesombongan, egoisme, materialisme, dan kompromi secara moral. Menyesuaikan diri dengan pola-pola duniawi ini berarti hidup kita bertentangan dengan kehendak Allah. Sebaliknya, orang percaya dipanggil untuk melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh dengan membiarkan pikiran mereka diperbaharui, diubahkan. Pikiran kita ini adalah medan pertempuran di mana pertumbuhan rohani dan ketaatan kita ditempa. Amsal 27 ayat 7 mengingatkan kita seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, atau dalam arti berpikir di dalam hatinya. Demikianlah ia. Jadi jika pikiran kita duniawi, tindakan dan karakter kita akan mengikutinya. Namun ketika pikiran kita diperbaharui, hidup kita mulai mencerminkan karakter dan tujuan Allah. Pembaharuan memampukan kita untuk membedakan mana yang baik, mana kehendak Allah. Paulus menulis bahwa dengan memperbaharui pikiran kita, kita akan mampu menguji dan menyetujui apa kehendak Allah. Kehendaknya tentunya apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Mengetahui kehendak Allah membutuhkan pikiran yang jernih, fokus, bebas dari gangguan dan tipu daya pemikiran duniawi. Pembaharuan itu memampukan orang percaya untuk menjalani hidup yang bertujuan, penuh sukacita, penuh kepuasan saat mereka berjalan sesuai dengan rencana Allah. Berikut langkah-langkah praktis untuk pembaharuan pikiran kita. Yang pertama, renungkanlah firman Tuhan. Kitab suci adalah alat utama untuk memperbaharui pikiran kita. Mazmur 119 ayat yang ke-11 berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Belajar merenungkan Alkitab secara teratur membantu menggantikan kebohongan-kebohongan itu dengan kebenaran. Kolose 3 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Langkah yang kedua, berdoa untuk pembaharuan pola pikir. Mintalah Roh Kudus untuk mengubah pikiran dan sikap kita. Doa itu akan membuka pintu bagi bimbingan dan pemberdayaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Langkah yang ketiga, jagalah pengaruh pikiran kita. Waspadalah terhadap apa yang kita tonton, dengar, dan lakukan. Kelilingi diri kita dengan pengaruh-pengaruh yang baik, yang saleh, yang benar.
termasuk komunitas dan juga media-media yang mengarahkan kita kepada Kristus. Langkah yang keempat, berlatih bersyukur. Memupuk pola pikir bersyukur akan mengalihkan fokus kita dari masalah kepada berkat Tuhan, menumbuhkan perspektif pandangan-pandangan yang baru. Oleh karena itu, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Dan yang kelima, terapkan kebenaran firman Tuhan. Menerapkan apa yang kita pelajari dari firman Allah. Ketaatan itu akan memperkuat perubahan pola pikir dan menyelaraskan tindakan kita dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika pikiran kita diperbaharui, transformasi itu akan terjadi. Kita mulai mencerminkan karakter, kasih, dan anugerah Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan ini tidak hanya bermanfaat bagi kita, tetapi juga menjadi kesaksian yang kuat bagi orang lain, menarik mereka kepada keindahan kehidupan yang berserah kepada Kristus. Roma 12 ayat 2 menantang kita untuk menolak keselarasan dengan standar duniawi dan menerima proses pembaharuan pikiran. Melalui pembaharuan pikiran ini, kita menemukan kepenuhan kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna bagi hidup kita. Marilah kita berkomitmen setiap hari untuk memperbaharui pikiran kita, berusaha hidup selaras dengan tujuan Allah, dan bersinar sebagai terang di dalam dunia yang gelap ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini kami boleh belajar untuk memperbaharui pola pikir kami. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dari hari ke hari kami senantiasa memperbaharui pikiran kami selaras dengan pikiran-pikiran Kristus. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini, biarlah firman-Mu itu boleh menjadi penopang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.